Assalamualaikum. Kali ini saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan beberapa hari ini tentang Mbak Alawi. Kenapa kita mengulang lagi tentang Mbak Alawi lagi, bahas lagi Mbak Alawi? Karena Mbak Alawi ini sedang dalam trending topik. Trending topiknya bukan positif, tapi negatif. Negatifnya di mana? Banyak sekali yang beredar di video YouTube, di antaranya mereka tidak bisa menjawab tesis ilmiah dari Kiai Imad, dan dibalasnya bukan dengan ilmiah tetapi dengan marah-marah, dengan provokasi, dengan tuduhan, dengan fitnah, dengan ancaman dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti fakta secara ilmiah yang bisa dibantah, maksudnya membantah dari tesisnya Kiai Imad. Maka dari itu saya akan memberikan gambaran kepada kalian supaya kalian bisa ya sedikitnya terbuka lah tentang bagaimana perbedaan cucu Nabi yang asli dengan yang palsu. Kenapa saya bilang ada yang asli ada yang palsu? Ya, kita harus bisa membedakan, karena kalau tidak kita akan dikibulin terus. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah yang paling mudah kita lihat dari historinya. Kalau Habib Balawi ini, ya, klan Balawi yang ada di Indonesia itu mereka selalu menggaungkan dari Yaman, 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 Yaman. Padahal Nabi Muhammad itu bukan dari Yaman. Nabi Muhammad dari Mekah, Arab Saudi, bukan dari Yaman. Tidak ada istilah sejarah di kitab dia ke Yaman dan lain sebagainya, nggak ada. Itu omong kosong. Dari situ kita bisa melihat bahwa mereka ngakunya keturunan Arab, tetapi tinggalnya apa? Kakeknya selalu bilang Hadramaut, selalu bilang Tarim. Itu kan negara Yaman, lain lagi, bukan lagi Arab lagi. Oh kan dekat sebelahnya, nggak bisa, guys. Indonesia dengan Malaysia sebelahan, Indonesia dengan Singapura sebelahan. Kalau bisa dikatakan Indonesia sama dengan Singapura, Indonesia sama dengan Malaysia, tidak. Katakanlah yang di Jawa ya, antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu aja sudah berbeda jauh bahasanya. Dari situ kita harus melihat otentifikasi keasliannya itu harus dari Arab, harus dari suku Arab, tidak bisa ditolerir. Kalau dari Yaman itu jelas palsu. Oke. Kemudian yang kedua, KTP-nya. Kita lihat KTP-nya mereka. KTP-nya kalau dia KTP Indonesia itu apalagi KTP Yaman lah dan lain sebagainya. Pasti KTP Indonesia, nggak mungkin dia ke Yaman. Orang tinggal di Indonesia kok ngaku-ngaku orang Yaman. Itu kan sebuah penjajahan doktrinasi yang salah besar. Ya, KTP-nya Indonesia, Anda berarti orang Indonesia. Bukan cucu Nabi. Kalau cucu Nabi yang benar, KTP-nya Arab Saudi. Saat ini, detik ini juga KTP-nya Arab Saudi karena dia tinggal di sana. Otomatis dong, namanya cucu Nabi kok hidupnya di Indonesia. Apalagi ngakunya dari keturunan Yaman. Itu jelas palsu banget itu. Itu yang kedua, oke? Kemudian yang ketiga, otentifikasi yang mengeluarkan statement bahwa dia adalah mengaku-ngaku cucu Nabi apa? Tanda tangannya siapa ormasnya? Robito Alawiyah. Robito Alawiyah ada di Indonesia. Didirikan tahun berapa? 1928. Yang mengesahkan siapa? Belanda. Itu jelas salah besar. Sesat itu kalau mengatakan bahwa pengakuan-pengakuannya. Itu yang ketiga ya, bahwa yang mengeluarkan itu otoritasnya sudah jelas lain, jauh sekali. Maksudnya harusnya kan yang mengeluarkan Arab Saudi, MUI Arab Saudi, tanda tangannya Majelis Ulama Arab Saudi ya. Kemudian ada tanda tangan dan stempel Raja Arab Saudi pada saat itu yang mengeluarkan siapa. Kemudian
bukan di kelas-kelas ormas, tidak. Kalau legalitasnya, iya, kalau sekelas Nabi kan di atas, ibaratnya negara yang menglegalisasi, ini kok ormas, ormas yang bikin dia sendiri, yang tanda tangan pendiriannya sama siapa? Belanda. Aneh. Ini tiga hal ya, baru tiga nih. Ada lagi yang keempat. Yang keempat adalah domisili. Ingat, domisili dan KTP ini kan berkaitan, tetapi domisili harus tinggal di sana. KTP-nya Arab Saudi, tinggalnya juga di Arab Saudi. Bukan ke sana ngontrak. Ada kan kemarin kasus-kasus yang begitu. Mereka ada kasus apa? Chat mesum lah, kasus apa lagi ya kan. Dia pergi ke Arab. Di sana apa ngontrak. Nggak ada kerajaan Arab Saudi datang menjenguk, sama sekali nggak ada kaitan. Jadi artinya apa? Kalian bisa menilai bahwa mereka benar-benar mau mengibulin warga muslim pribumi. Oke. Yang ke Arab ngekos, ngontrak, pindah-pindah di sana, bahkan mau dideportasi. Itu kan buktinya apa? Hah? Buktinya apa di sana? Diakui apa enggak kalau begitu? Enggak bakalan diakui. Sebagai warga biasa iya datang ke sana. Tapi kalau sebagai cucu Nabi tidak. No. 1000% tidak. Oke. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah tinggalnya kan di Arab Saudi ya kan. Kemudian tinggal di Arab Saudi. Yang keempat yaitu ciri-ciri fisiklinya. Oke. Perbedaan antara orang Arab dan orang Yaman itu jauh dari fisiknya, oke? Dari cara penampilannya, fisiknya, mukanya, kalian harus perhatikan ya. Saya akan tunjukkan salah satu contoh wajah, ya kan? Muka jenggotnya, kemudian cara berpenampilan pakaiannya itu berbeda dengan orang Yaman. Ya, yang keaslian orang Arab tuh kita harus fokusnya ke sana, bukan ke Yaman. Yaman tuh jelas sesat, pasti sesat. Dia mau mengaburkan pandangan kita ya. Jangan mau kita dibodohin-bodohin sama mereka. Kita lihat, saya cari dulu di Google ya. Nah, oke guys, kita ketik Syekh Sudais. Ini adalah imam besar, imam Masjidil Haram. Oke. Jadi kota yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad adalah di Mekah. Ya, bukan Hadramaut, bukan Tarim, bukan Yaman. Ingat itu ya. Nah, penampilan dari orang Arab itu cirinya adalah mereka, ya kita perbesar ya. Nah, mukanya itu berbeda dengan muka Yaman. Nah, muka Arab tuh begini. Dia mancungnya berbeda ya kan. Cara muka-mukanya dia lebih lebar ya kan. Bukan apa namanya, bukan, ibaratnya pasti berbeda ya. Terus cara jenggotnya, ini jenggotnya hitam ya kan, bukan merah. Jenggotnya itu hitam, lebat, dan posisinya ya. Kemudian pakai pecinya ini. Nah, dia sorbannya itu di apa namanya, di kayak kerudungin, seperti kerudung itu kan. Bukan pakai peci ya, apalagi pakai ikat apa itu, ikat kepala. Nggak ada Arab begitu, nggak ada tradisi begitu. Oke, jadi Nabi seperti ini posisi, pasti Nabi akan begini karena mereka punya histori. Oke. Kemudian jubahnya ya, jubahnya yang dipakai adalah ada lapis emas ya, dan ada hitam begini. Oke, pecinya pun bukan peci yang model kayak gini, apalagi yang putih itu. Pokoknya yang peci-peci yang dipakai Ba'lawi itu bukan seperti itu. Jelas berbeda. Oke, fokuskan pandangan kita pada Arab, bukan Yaman. Kemudian dari sisi ini, dari sisi penampilan, kalian bisa bedakan. Ini kan orang Arab ya. Sekarang kita buka referensi dari orang Yaman ya, pasti berbeda jauh. Nah, cara berpakaian Habib Umar. Nah, kita lihat aja. Nah, beda guys. Kalian harus bisa membedakan ini.
keasliannya. Ini bukan Arab ya guys, kalau begini pakaiannya ada ikat di kepala, kemudian jenggotnya merah, mukanya juga beda ini. Mukanya beda guys ya. Dia kan lebih tua, pokoknya beda. Beda jauh ya cara berpenampilan, terus jubahnya begini modelnya. Ya bukan begini. Yang cucu Nabi ini bukan begini, ini dari fisiknya aja udah kelihatan. Kita yang sekarang bisa melihat, itu bisa menilai gitu. Oke? Ini dari fisiknya aja udah berbeda. Ini Tarim, ini memang orang Ba'alawi, orang Yaman, betul kalau orang. Tapi bukan cucu Nabi, bukan. Bukan cucu Nabi saya katakan. Sekali lagi, ya beda ya. Kalau cucu Nabi itu pasti dari Arab. Oke, itu dari historinya. Maksud kami dari penampilan ya. Maksud saya penampilannya berbeda. Kemudian dari prestasi. Tidak ada sejarah orang Yaman yang menjadi imam di Masjidil Haram. Kalian bisa lihat bukti bahwa ada salah satu Habib, Habib Umar ya. Saya katakan bukan Habib lah. Saya katakan Pak Umar ya. Pak Umar yang ada di Yaman, dia datang ke Mekah. Dia ada videonya. Di sana dicuekin guys. Dicuekin. Ya nggak ada istilah namanya cucu Nabi kalau memang diakui dari internasional. Arab Saudi langsung nggak boleh dong dibiarkan gitu. Ibaratnya dilindungi, imamnya aja dilindungi kok. Raja aja dilindungi, ini cucu Nabi kok tidak dilindungi, dibiarkan kayak orang umum, apa bedanya? Begitu konteksnya. Dia harus prestasi. Prestasinya apa? Dan penyebutannya di sana di Arab Saudi itu bukan yang namanya Habib di sana, tapi Syekh. Ya, Syekh itu karena prestasinya. Dia khatam Quran, dia khatam hadis, dia sudah sekolah tinggi, kemudian dia punya bukti-bukti akurat ya, keasliannya orang Arab dan lain sebagainya. Arab itu sudah pasti nggak mungkin dia dipalsukan. Kalau orang ya namanya cucu Nabi ya orang Arab, nggak. Jangan kalian terlena ya dengan yang namanya cucu Nabi orang Habib dan orang Yaman. Itu dusta ya, bohong besar, penipu besar mereka ini. Saya katakan penipu besar. Oke, kemudian dari sisi itu prestasinya. Sekarang kita tanya orang Yaman mana? Tunjukkan bukti mereka jadi imam di Masjidil Haram. Oke, siapa namanya? Sebutkan salah satu. Ada tidak? Gak mungkin. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin pernah ada sejarahnya, kalian cari. Dan sampai saat ini Arab tidak mengakui Yaman sebagai cucu Nabi. Buktinya apa? Yang sekarang nih kalian lihat Google, apa? Diperangi. Orang-orang Yaman ditembaki mati banyak sekali di sana. Dibunuh sama orang Arab. Ratusan ribu orang mati dari tahun 2015. Mereka terus berkonflik. Udah miskin, konflik apa namanya, suku, ras, dan konflik saudara dan lain sebagainya. Ibaratnya di sana konflik susah diatur orang Yaman. Maunya mau aku cucu Nabi ya di sana dibantai, ditembaki sama orang Arab. Karena kayak gitu, keras kepala. Di Indonesia nggak bisa begitu karena ada hukum. Maksudnya hukum-hukum ini tidak acuan pada, kalau di Arab kan dia kerajaan ya. Jadi keputusan dari raja Arab Saudi kan dia langsung bergerak. Ketika di Indonesia tidak. Ada banyak lembaga yang mengatur. Jadi saat ini kita tunggu aja dari pemerintah Indonesia mau bergerak apa tidak. Yang pasti harus kita amati cara mereka itu. Oke, itu dari sisi prestasinya. Fokus. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kalau mengaku cucu Nabi itu tidak akan mudah provokasi, memfitnah, mengadu domba, membuat sejarah palsu, makam palsu ya kan. Makamnya itu dipalsukan sama dia, padahal bukan Habib, dibilang Habib. Kemudian mereka tidak terlibat kasus, oke? Banyak video yang beredar, ya kan? Kita lihat, cek dari histori kriminalisasi atau kriminal, bukan kriminalisasi, kriminal Pak Rizik, ya. Pak Rizik siapa ini? Pak D, aku berkatakan Pak D aja ya, karena ya namanya orang Indonesia. Orang yang nggak tahu kita panggil Pak D lah. Pak D Rizik melakukan kejahatan apa aja? Dia menghina Pancasila, kemudian dia menghina Soekarno, kemudian dia menghina
Sunda, ya kan, dia menghina profesi Hansip, kemudian dia kemarin kasus kebohongan tentang COVID, ya kan, di penjara lagi. Kemudian apalagi kasus chat mesum sama Firza Hussein dan lain sebagainya. Kemudian dia kasus apalagi pemukulan warga di Monas. Kemudian apalagi kasusnya sweeping puasa warteg, ya kan. Nah, ini banyak sekali kesalahan-kesalahan dia yang tidak patut dijadikan panutan sebagai pribumi. Apalagi cucu Nabi ya. Dia orang Yaman ke Indonesia, KTP Indonesia, dia menjajah Indonesia, menjajahnya bukan secara perang guys, tapi secara doktrin. Cara doktrin bahwa dia adalah cucu Nabi itu sesat ya. Saya katakan sesat. Nanti ya pemerintah kalau tidak bergerak bahaya. Maksudnya kenapa? Kan FPI kemarin kan udah dibubarkan sama negara. Itu baru anaknya loh. Bapaknya Robito Alawiyah ini harus dibubarkan. Kenapa? Karena dia adalah ormas yang sudah berdiri bersama sekongkol dengan Belanda. Padahal Belanda adalah penjajah di Indonesia udah puluhan tahun. Tetapi mereka bersekongkol dan mereka mendirikan ormas. Yang mengakui ormas itu adalah Belanda dan mengakui cucu Nabi adalah Belanda. Kita mau begitu. Lihat sejarahnya di Wikipedia. Nah, dari situ kita selanjutnya kita bahas ya. Kemudian dari sisi kriminalitasnya sudah banyak, ya kan. Dan yang paling utama adalah kita harus fokus ya, pada kepalsuan-kepalsuan mereka. Apalagi dia dari cara bicaranya pandai berkelit lidah guys. Namanya orang ya kan tukang pembohong itu pasti pandai berkelit. Apa yang buktikan dia bisa memutarbalikkan fakta? Ya, dia bikin satu solawatan Habib Syekh itu kemarin di YouTube ada yang katanya Habib Rizik gurunya NU. Nah, itu udah mulai itu dia menyusup pelan-pelan di dalam sebuah gerakan-gerakan begitu. Kemudian dia membuat suatu propaganda ya propaganda besar bahwa kalau melawan Ba'alawi ini melawan Islam. Itu benar-benar kejam sekali sumpah. Benar-benar kejam sekali. Kita membenci Ba'alawi dibilang benci Islam, itu benar-benar dakwanya mereka itu busuk sekali kebusukannya. Kemudian membenturkan dibilang diadu domba, padahal kan kita pribumi yang diadu domba. Contohnya kalian lihat korban dari KM 50 itu siapa? Orang pribumi yang ditembak polisi. Terus yang Monas ya, yang Monas itu kan antara pribumi dengan pribumi, guys. Berbenturan itu. Ya karena mulutnya si Pak Derijik ini kurang ajar, provokasi orang, seenaknya aja. Kemudian dari sisi pribumi lagi benturan ya, antar pribumi apa? Warteg atau warung-warung pada saat puasa di sweeping dihancur di porak-porandakan. Kalian harus ingat sejarah begitu kan? Yang korbannya pribumi, iya pribumi karena dia diprovokasi gampang, dibodoh-bodohin dengan mengaku cucu Nabi, bebas melakukan apa aja. Nggak boleh begitu. Baik, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran yang jelas. Ya, nanti di video selanjutnya kita akan bahas yang lebih menarik lagi. Ikuti terus video ini. Dan jangan lupa, kalau kalian memang mau dukung, silakan kalian share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.